Di dalam suatu lingkungan sekolah, kita sering menemukan guru-guru yang menginspirasi orang lain, baik itu dalam bentuk kisah hidupnya, prestasinya, maupun karya dari seorang guru itu sendiri. Namanya Pak Saiful Rahman. Dia adalah salah satu guru yang mengajar sebagai guru kejuruan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 3 Mataram. Beliau sudah mengabdi selama 5 tahun lebih sebagai seorang guru di SMK Negeri 3 Mataram. Beliau sudah memiliki banyak karya, salah satunya karya inovatif yang berupa sebuah robot pembuang sampah otomatis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Saiful Rahman berikut ini. Pendidikan saya terakhir itu diploma 4 ya. Jadi setara dengan S1. Alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau karya inovatif sangat banyak sekali di SMK Negeri 3 Mataram, terutama di jurusan Elektronika Industri itu sangat banyak. Di sini ada pernah buat yang namanya kursi roda elektrik, itu masih dikembangkan. Kemudian ada juga yang bermanfaat untuk masyarakat, itu diantaranya adalah mesin penetas telur, itu sangat banyak. Kemudian ada lagi yang smart home. Smart home itu yang dikontrol dengan HP, misalkan dengan smartphone. Jadi kita berada di sekolah atau di rumah, kita bisa menyalakan rumah kita dari luar. Kemudian smart home diantaranya itu menggunakan Telegram. Jadi menggunakan Telegram juga ada. Sangat banyak kalau inovatif di sini. Kemudian juga ada lampu lilin elektronik. Lilin elektronik itu kalau kita mati lampu atau namanya itu lampu emergensi lah. Kalau misalkan di rumah itu kan ada yang dipasang di PC ini. Tapi kalau itu ada yang di portable, dipakai baterai, itu juga ada. Kemudian mesin absensi, mesin absensi digital. Jadi mesin absensi digital itu sudah ada yang dibuat oleh adik-adik kita di sini juga ada. Kalau karya inovatif sangat banyak di SMK Negeri 3 Mataram, khususnya juga di jurusan Elektronika Industri itu sangat banyak sekali. Ini alat yang sudah saya katakan tadi. Alat yang kita buat ini adalah alat untuk pengangkut robot pengangkut limbah. Robot pengangkut limbah itu judulnya. Jadi misinya. Jadi robot ini mengangkut limbah sesuai dengan ordernya. Jadi misalkan di QR kodenya itu di barcode-nya harus kamar sebelah sana atau kamar sebelah sini. Jadi tidak boleh tertukar mana limbah yang diambil duluan. Jadi dia mengambil, kemudian mengangkut, kemudian dibuang. Jadi robot pengangkut limbah. Seperti itu. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ini bisa digunakan untuk skala industri juga bisa, untuk skala-skala home industri juga bisa. Jadi robot ini misalkan dia ada sampah. Jadi robot sampah ini, jadi robotnya akan memilih sendiri mana yang akan dibuang. Itu untuk skala industri. Mungkin kan ada beberapa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi robot yang bekerja seperti itu. Memang dari kendala sangat banyak sekali sebenarnya. Misalkan dari biaya juga ada, karena dari biayanya juga cukup mahal. Nah, yang ditunjukkan oleh temanmu itu 20 juta itu seharga satu sepeda motor. Nah, jadi kalau ditotalin semuanya ya hampir 50 juta. Itu dari pertama. Jadi dana. Memang untuk dana riset tidak mudah, tidak mudah ya. Jadi sangat mahal sekali untuk meriset. Jadi kita butuh itu mengerjakan kemarin dalam waktu sebulan, karena kita punya waktu sebulan. Karena dibilang pas atau tidak waktunya itu sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali, waktu sebulan itu sangat singkat sekali. Jadi kita kalau kekurangan mungkin dari segi mekanik ya. Dari segi mekanik itu kurang kurang sedap lah dipandang, kurang ini. Jadi kendala dari mekanik kita juga harus bisa. Jadi anak teknik itu harus bisa dengan kontrol, harus bisa pemrograman,
harus juga bisa dengan desain mekaniknya, harus bisa. Nah, jadi kita terbatas dalam mendesain mekanik itu sangat terbatas sekali. Jadi karena juga dengan dalam waktu yang cukup singkat, jadinya kita desain semampu yang kita buat. Ya, pengembangannya mungkin robot ini bisa lebih bagus lagi, kemudian bisa didesain yang sangat bagus sekali seperti itu. Sekian video singkat yang dapat menginspirasi kita dari Bapak Saiful Rahman. Semoga dari video singkat ini dapat memotivasi kita agar kita bisa dapat membuat inovasi-inovasi karya inovatif yang nantinya dapat menginspirasi kita semua.